gairah teman-teman itu apa? Dan teman-teman punya bakat seperti apa? Teman-teman punya dream seperti apa? Nah nanti agar ini semua tercapai, agar dreamnya ini tercapai, 3 hal ini mesti nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Senang sekali ketemu dengan teman-teman semua, teman-teman dari Panatagama dan dari selain Panatagama juga ya? Iya. Oke, alhamdulillah ini terbuka untuk umum. Teman-teman semua berarti seangkatan kelas SMA ini ya. Kalau di Panatagama istilahnya apa? SMA ya, SMA. Ada yang SMP? Alhamdulillah ada. Ada yang SD? Oh, enggak ada. Ada yang sudah kuliah? Oke, sudah kuliah. Oke, alhamdulillah. Berarti rata-rata SMA atau teman-teman SMP yang cocok sekali dengan tema yang diberikan panitia ini. Sharing about passion, talent, and dream. Menarik sekali ini. Karena ini disetting sebagai sharing, berarti nanti saya tidak akan banyak berbicara. Kita tidak akan mengeset ceramah dulu, habis itu tanya jawab, enggak. Karena ini sharing dari depan kita sudah mulai berdiskusi, kita sudah mulai mengungkapkan, teman-teman mulai share, teman-teman membahas, mengungkapkan tentang passion, talent, and dreamnya rekan-rekan. Kalau passion itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Passion. Minat atau gairah. Minat atau gairah nanti Pak Denny akan sampaikan dalam bentuk gambar biar lebih jelas. Kalau talent apa artinya? Talent? Bakat. Kalau dream? Mimpi atau cita-cita. Nah, ini tepat sekali untuk seangkatan teman-teman. Jadi bagaimana kita membahas tentang bakat, tentang semangat kita, atau tentang gairah, atau tentang passion, dan juga tentang cita-cita atau tentang dream. Nah, ketika dulu saya ditanya oleh guru SD cita-citanya apa, nanti teman-teman saya harap semua mengungkapkan ya. Ketika dulu Pak Denny ditanya oleh guru SD saat itu cita-citanya apa, jawabannya tegas. Jawabannya cita-citanya adalah sebagai pelukis. Saat itu SD itu sudah bercita-cita sebagai pelukis. Alhamdulillah ayah saya itu sebagai pelukis bulu ayam, pelukis bulu ayam dan juga pemain musik. Nah, saya ditanya cita-cita sebagai pelukis, alhamdulillah sekarang juga aktif sebagai pelukis, melukis dan juga mengajar atau dosen seni lukis di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Alhamdulillah. Terus juga sekarang sedang, selain yang sudah disebutkan, ketua jejaring seniman Muslim Hot yang banyak sekali bidang seninya, ada seni rupa, termasuk seni lukis, seni musik, seni sastra. Juga alhamdulillah sekarang mengelola channel yang terkait dengan seni lukis. Namanya sangat seni lukis, yaitu Painting Explorer Channel. Semua alhamdulillah terkait dengan cita-cita yang Pak Denny sampaikan saat SD. Meskipun tidak mudah tentu saja. Dulu saya lulus SMA tahun 92. 92 itu sudah pengen daftar diisi. Jadi S1-nya Pak Denny itu diisi Yogyakarta seni lukis. Minat utama seni lukis. Orang tua mendorong karena orang tua saya juga pelukis, tetapi tidak punya biaya, tidak bisa membiayai. Pak Denny minta untuk dibiayai, nggak bisa. Pernah juga meminta untuk separuh-separuh. Jadi orang tua biaya separuh, saya akan mencari separuh. Orang tua juga tidak mampu karena hanya seorang buruh yang membuat papan nama di pinggir jalan itu, papan nama, stempel, plat nomor gitu. Orang tua Pak Denny seperti itu, jadi tidak bisa mengkuliahkan anaknya. Nah,
baru tahun 97, berarti 5 tahun. Lulus 92, baru 97. 5 tahun ini mencari macam-macam aktivitas. Baru Pak Denny bisa memutuskan untuk kuliah dengan biaya sendiri. Membayar sendiri, dengan mencari uang sendiri. Mungkin perlu saya ceritakan, waktu bercita-cita ke Jogja, hidup ke Jogja itu hanya punya uang 50.000. Tadi pertama kan minta orang tua tidak mampu membiayai. Minta separuh juga belum bisa membiayai. Akhirnya yang ketiga saya tidak bilang. Saya ke Jogja hanya bilang pengen melihat pameran. Karena kalau saya bilang kuliah pasti orang tua saya kebingungan membayangkan bagaimana membiayai. Nah, alhamdulillah saya bekerja apapun saat itu, membuat kerajinan APE, alat peraga edukatif untuk mainan anak-anak. Bahkan ada mantenan itu saya belum bisa membuat dekorasi manten dengan janur gitu, tetapi saya sudah berani nembusi yang punya gawe manten. Bu, sudah ada yang dekor belum? Belum. Mau nggak saya dekor? Mau. Itu biayanya saat itu 50.000. Saya belum bisa. Saya sagui dan saya pulang, saya baru belajar dengan ayah saya dan akhirnya mengerjakan dekor dengan 50.000. Nah, dengan 50.000 itu saya ke Jogja dan mencari kerjaan saat itu alhamdulillah mendapatkan sebagai ilustrator majalah TK. Jadi membuat majalah TK, membuat ilustrasi majalah TK. Alhamdulillah diterima, diisi, dan semester 2 alhamdulillah dapat beasiswa, lulus 7 tahun, tahun 2004, tahun 2006 alhamdulillah mengajar, dosen diisi, dan tahun 2010 kuliah lagi di UGM, sama di seni juga, namanya pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa Universitas Gajah Mada UGM, atau lebih tepatnya Sekolah Pasca Sarjana UGM Yogyakarta. Nah, namanya pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa. Itu mungkin serapan bahasa Indonesia yang tidak tepat ya. Kalau biasanya peng dan k itu jadinya apa? NG kan, misalnya kumpul ditambah pengumpulan, ya kan? Apalagi yang kata depannya K, kajian. Kalau kajian jadinya apa? Pengajian sebenarnya kan, pengajian seni pertunjukan dan seni rupa UGM nanti. Tapi kalau dibuat pengajian nanti dikira ada pengajiannya di UGM, namanya pengkajian. Oke, itu. Jadi nanti kita akan sharing, teman-teman nanti sharing bagaimana mengelola passion, bagaimana mengelola talent untuk mendapatkan dream itu. Nah, tapi sebelum ke sana mungkin agar lebih jelas aktivitas saya sehari-hari, baik aktivitas saya sebagai seniman, sebagai pelukis, maupun ketika saya mengajar di kampus, maupun aktivitas saya dengan teman-teman jejaring seniman Muslim Code. Mungkin kita lihat dulu satu video 1 menit, video 1 menit, kita lihat dulu. Hi, hello, welcome to Painting Explorer channel. I am Denny J. Here all are about art practices and art theories, especially for paintings. There are some playlists such as painting technique, outdoor painting, painting talk show, art class, painting illusion, art and aesthetics theory, and others. Thank you for watching. To update my videos, please subscribe Painting Explorer channel. Thank you very much. Sekarang tidak lagi konsentrasi di saya, sekarang konsentrasi di teman-teman. Spidolnya mana, Mbak? Oke, baik. Rekan-rekan, sebelum saya memberikan gambaran dengan lukisan, bagaimana passion, bagaimana talent, bagaimana dream, mungkin saya ingin tahu dulu, yang SMA terutama, teman-teman SMA, cita-citanya, dreamnya apa?
Mbak apa Mbak? Mbak siapa dulu namanya? Yerda. Mbak? Yerda. Yerda. Mbak Yerda di SMA mana? Di Man 2 Sleman. Man 2 Sleman. Oke, cita-citanya apa Mbak Yerda? Sebenarnya dosen. Dosen. Oke, dosen apa? Dosen biologi. Dosen biologi. Bagus sekali. Oke. Oh. Mantap. Yes. Yes. Sekarang Mbak siapa namanya? Yang berbaju pink namanya? Mbak Nabila. Mbak Nabila dari SMA mana? SMA 4, SMA Negeri 4 tadi ya. Oke. Cita-citanya apa, Mbak? Apa cita-citanya? Belum jelas. Oke, tidak apa-apa. Cita-citanya belum jelas. Mungkin nanti profesinya sebagai tokoh yang membuat sesuatu menjadi tidak jelas. Nah, itu juga bisa, ya kan? Misalnya apa? Membuat kaca blur. Nah, itu kan kaca blur itu kan belakangnya menjadi tidak jelas gitu. Siapa tahu kan gitu. Oke, sekarang yang belakang, Mbak siapa namanya? Mbak Ambar. Apa cita-citanya Mbak Ambar? Pengen jadi guru. Oke, guru apa Mbak? Guru agama. Di tingkat apa? SD, SMP, SMA? Pengennya SD. Oke, semoga cita-cita yang teman-teman ungkapkan ini diaminkan oleh malaikat dan semoga menjadi kesungguhan, dapat dicapai dan juga mendapatkan ridha Allah. Oke. Sekarang yang satu lagi, Mbak siapa namanya? Sabrina. Mbak Sabrina dari SMA mana? Panatagama. Panatagama. Oke. Cita-citanya apa Mbak Sabrina? Pengen jadi traveler sih. Travelers, wah keren. Travelers itu bisa nanti berpengalaman kemana-mana. Yang paling diimpikan melakukan travel kemana? Ke gunung. Ke gunung. Gunung apa? Yang paling diidamkan? Kayaknya sih Gunung Fuji. Oh, oke, Gunung Fuji yang di Jepang ya? Ya? Dekat-dekat ini pengen Rinjani. Rinjani. Oke, yang jauh di Fuji, yang dekat di Rinjani. Oke. Ada lagi satu lagi yang pengen mengungkapkan? Oke, Mbak siapa namanya? Mbak? Mbak Ana dari Panatagama. Apa cita-citanya Mbak? Dua. Apa? Satu? Reporter. Dua? Ahli rajut. Ahli? Rajut. Rajut. Oh, merajut kain gitu. Yang satu merajut kata-kata, yang satu merajut benar. Oke, menarik sekali. Semoga Allah memberikan jalan yang terindah untuk cita-cita semuanya rekan-rekan. Baik, Mbak siapa tadi? Sekarang kita akan menggambarkan pertama dream dulu kan, cita-cita dream. Cita-cita kita kan berbeda-beda kan. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru, bahkan ada yang ahli rajut. Kan unik itu. Jarang itu cita-cita yang sangat unik. Cita-citamu ahli rajut. Wow, ini keren ini. Unik ini, tidak ada saingannya ini kan. Ada juga tadi yang cita-citanya pendaki, traveler dan gitu kan. Nah, kita akan memberikan perumpamaan atau gambaran bahwa cita-cita itu macam-macam. Ada yang kita gambarkan saja ya, cita-citanya itu di tengah laut. Ya, maksudnya tempat yang dituju itu ada di tengah laut. Jadi ini nah ini cita-citanya, bentengnya. Nah ini cita-citanya Mbak siapa ini? Mbak Ana apa ya tadi ya? Nah ini di tengah laut ya citanya ya. Ini di tengah laut ini. Di pantai tengah laut. Ada juga yang taruhlah cita-citanya itu di pegunungan. Ada yang di pegunungan. Pegunungan apa ini? Kaliurang. Ini cita-citanya ada yang di pegunungan. Tempatnya maksudnya. Jadi nanti cara meraihnya juga berbeda-beda nanti. Cita-citanya. Ini yang pengen diraih di pegunungan. Ada juga yang cita-citanya di angkasa, di bulan misalnya. Wah, ada yang di bulan. Kan ada yang travel kan ke bulan.
Ini semoga ya. Jadi ada yang di bulan, ada yang di gunung, mungkin ada yang di kota, dan ada yang di macam-macam. Ya. Jadi cita-citanya berbeda-beda. Nah sekarang semuanya, taruhlah teman-teman sekarang ada di tempat yang sama, sekarang ada di tempat tadi yang sama, yaitu SMA, ya, masa-masa SMA atau SMP. Ada yang sudah mulai jalan, ada yang kuliah. Mbak siapa tadi yang kuliah namanya? Ica. Mbak Ica, kuliah di mana Mbak Ica? Di UIN Lampung. UIN Lampung. Ini sedang liburan. Iya. Mbak Ica meskipun sudah tidak SMA ya boleh juga main ke sini. Gitu kan. Di sini. Ya, ini teman-teman kita, startnya bersama. Nah, kita tahu bahwa dream kita, impian kita, cita-cita kita ini tempatnya berbeda-beda. Atau wujud cita-cita kita bermacam-macam. Ada yang tadi pengen dosen, ada yang pengen guru, ada yang pengen jadi dokter nggak? Dokter, ada? Kalau segini nggak ada yang jadi dokter, nanti kalau sakit ada yang pengen jadi tentara? Enggak. Nanti kalau ada musuh datang, nggak ada yang nembak. Ada yang pengen jadi apa ya? Ahli biologi? Oh ada ya, keren. Ada ahli kimia ada? Ahli kimia. Kalau kimia itu aslinya untuk laki-laki. Kimia itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan apa? Nyimia. Itu kan? Nyimia. Ada Ki Haji Ahmad Dahlan, istrinya siapa? Ki Haji Ahmad Dahlan. Berarti kimia, istrinya nyimia. Oke ya. Sekarang kita akan mulai di sini. Kita akan menuju ke pulau di tengah laut, akan menuju di ruang angkasa, di bulan, maupun menuju di gunung. Berarti ada yang di darat, di laut, maupun di udara. Nah, kira-kira kalau dreamnya seperti itu talent atau keahlian atau bakat itu adalah kendaraannya. Perlu saya sampaikan dulu, di dalam buku saya juga menulis buku, salah satunya judulnya Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Di buku tentang teori seni maupun buku tentang estetika yang mengkaji berbagai hal tentang pemikiran-pemikiran seni maupun pemikiran-pemikiran kemenarikan. Kalau dulu disebut filsafat keindahan. Nah, di dalam buku saya itu saya sebutkan begini. Jika bakat itu diartikan sebagai suatu yang ada pada diri manusia, yang di dalam mengeluarkannya itu tidak perlu usaha, itu tidak ada. Bakat jika diartikan sebagai suatu hal yang dia itu ada dengan sendirinya, tanpa dilatih pun dia akan bisa memberikan kehebatan, tanpa dilatih pun dia akan bisa membuat seorang ini lebih hebat ketimbang yang lain, itu tidak ada. Kalau menurut Mbak, bakat apa kira-kira? Bakat itu menurut Mbak yang tadi bercita-cita sebagai apa tadi? Ada yang ingat? Apa Mbak bakat Mbak? Kemampuan dan keahlian yang kita kuasai. Oke. Kadang bakat itu diartikan begini. Manusia ini memiliki keunikan di dalam bakatnya. Kalau dia bakatnya melukis, tanpa berlatih pun dia bisa melukis. Kalau dia bakatnya musik, tanpa dilatih pun dia bisa bermusik dengan baik. Kalau diartikan seperti itu, tidak ada bakat itu. Tetapi bakat itu hanyalah kondisi fisik kita, baik fisik yang jelas tampak di permukaan maupun fisik secara biologis yang ada di dalam tubuh kita. Kondisi fisik kita yang memudahkan
kita melakukan sesuatu. Hanya itu. Misalnya, kalau yang satu itu tinggi, ini contoh ekstrim, tinggi sekali, tinggi apa? Misalnya paling tinggi berapa ya orang Indonesia ini? 2 meter lah ya, 2 meter. Yang satu pendek sekali, paling pendek berapa? 1 meter misalnya. 1 meter. Terus sama-sama bermain basket. Sama-sama bermain basket. Basket itu ringnya. Basket itu artinya apa? Basket itu bahasa Indonesianya apa? Basket itu basket, keranjang lah ya kan, itu ringnya itu kan keranjang, basketnya itu tingginya berapa itu? 3 meter ya, sekitar 3 meter ya. Kira-kira mana yang lebih unggul? Anak yang 2 meter apa yang 1 meter? 2 meter. Nah kira-kira seperti itu. Sing 1 meter digendong 2 meter pas kan jadi 2 meter ya, makanya itu pengkondisian. Jadi bakat itu seperti itu. Tetapi apakah yang 2 meter itu akan mudah memasukkan? Apakah dijamin pasti bisa memasukkan ke dalam keranjangnya? Tidak. Apakah yang 1 meter ini dijamin tidak bisa memasukkan? Tidak juga. Tetapi kalau sama-sama berlatih, mana kira-kira yang lebih mudah yang memasukkan? Yang 2 meter atau 1 meter? Yang 2 meter. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman jangan ragu tentang bakat ini, Contoh misalnya, yang memang pita suaranya itu bagus untuk bernyanyi, membaca puisi atau membaca sastra. Kalau dia profesinya sebagai penyiar radio misalnya, atau pembaca berita misalnya, akan lebih mudah, akan lebih gampang, karena itu hanya persoalan-persoalan fisik. Jadi rekan-rekan mesti mengenali itu. Nah makanya nanti Pak Denny akan menggambarkan bakat ini dengan kendaraan. Sekarang kendaraan pertama, pakai mobil, pakainya mobil. Nah pertama pakainya mobil. Nah, pakai mobil. Terus yang satu bakatnya, ya ini kan kendaraan ini digambarkan sebagai bakat. Yang satu bakatnya atau kendaraannya pakai kapal. Nah, pakai kapal, perahu, pakai kapal. Nah, yang satu lagi dengan pesawat luar angkasa misalnya. Di sini lah ya. Pesawat luar angkasa. Oke. Yang satu punya bakat yaitu mobil, kita umpamakan mobil. Yang satu lagi kita umpamakan pesawat luar angkasa, yang satu lagi dengan kapal. Kira-kira kalau cita-citanya ini di tengah laut atau dreamnya ini rumahnya di tengah laut, kalau kendaraannya adalah mobil tok ya, bukan mobil dinaikkan kapal. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah ini kita perlu mengenali. Apakah kira-kira kalau dreamnya ini ada di gunung, yaitu di Kaliurang ini, di Gunung Kaliurang. Terus kita pakai kapal bisa ke sana? Nggak bisa. Kecuali ini di Pradari terus dibawa gitu kan, kayak Muhammad Al-Fatih gitu kan. Apakah kalau ke bulan pakai kapal bisa? Nah ini agar kita bisa mengenali lebih realistis. Ini kita umpamakan sebagai talent. Nah sekarang apa itu passion? Passionnya kita umpamakan sebagai bahan bakarnya. Bahan bakarnya mobil apa? Bensin. Bahan bakarnya perahu layar apa? Angin. Bahan bakarnya pesawat luar angkasa apa?
After. Oke, sekarang kita kan passion kita, semangat kita, atau gairah atau bahan bakar. Misalnya tadi cita-citanya sebagai traveler, penjelajah, traveler. Tapi passionnya sebagai chef, tukang masak itu apa namanya? Koki. Wah, itu passionnya di situ. Kalau ada masakan apapun, itu bergairah. Pengen mencoba, tahu masakan yang aneh, pengen mencoba, semua yang aneh, pengen mencoba. Passionnya itu traveler, tapi diajak jalan-jalan males. Misalnya pengennya itu travel ke tempat-tempat museum-museum misalnya. Dreamnya itu mengunjungi berbagai museum, tetapi tidak punya passion untuk mengunjungi museum, jalan-jalan museum. Passionnya apa? Malah bikin masakan. Nah, itu berarti dia akan memasukkan bahan bakar yang tidak tepat pada suatu kendaraan. Misalnya, talent kita, bakat kita mobil, tetapi passion kita angin. Anginnya lebih pakai apa? Mobilnya ini dimasukkan angin, ditiup-tiup. Bahaya orang laku kan? Demikian juga after, mahal nggak? Mahal. Bisa nggak untuk menggerakkan kapal layar? Nggak bisa. Nah, oke. Sekarang silahkan teman-teman buka catatan atau pakai HP juga boleh. Pakai HP boleh, kertas boleh. Sekarang silahkan ditulis dream teman-teman, tempat yang dituju, ya, tempat yang dituju. Juga kira-kira bakat teman-teman itu apa? Bakat teman-teman apa? Kalau punya bakat yang banyak, nggak apa-apa. Dan passion teman-teman itu apa? Gairah teman-teman itu apa? Teman-teman itu punya gairah yang seperti apa? Dan teman-teman punya bakat seperti apa? Teman-teman punya dream seperti apa? Nah, nanti agar ini semua tercapai, agar dreamnya ini tercapai, itu mesti nyambung ini. 3 hal ini mesti nyambung. Ini teman-teman panitia bagus ini. 3 hal ini mesti nyambung. Tetapi sebelum ke sana, Pak Denny tolong nanti diingatkan. Ini kan dreamnya berbeda-beda. Ada satu dream yang sama untuk kita semua sebagai seorang muslim maupun muslimah. Ada satu beyond the dream, di atasnya impian. Itu nanti kita akan melihat beyond the dreamnya itu apa yang bisa menyatukan kita semua. Sekarang kita konsentrasi di sini dulu. Silahkan teman-teman menulis dreamnya apa, passionnya apa, talentnya apa, atau cita-citanya apa, gairahnya atau semangatnya apa, bakatnya apa. Silahkan tulis, boleh lebih dari 1. Oke, monggo. Kira-kira ini kan tadi dreamnya macam-macam. Apakah ada yang sama cita-cita seorang umat muslim? Ada nggak? Yang itu menjadi cita-cita semua umat muslim, baik muslim maupun muslimah. Nah, betul, ridha Allah. Yang dicari adalah ridha Allah. Mau dreamnya di gunung, ya ridha Allah. Mau dreamnya di tengah laut, ridha Allah. Mau dreamnya di bulan, ya ridha Allah. Mau jadi Panoto Adicara bahasa Jawa, ya ridho Allah. Mau jadi kriminolog, ya ridho Allah. Mau jadi apa tadi, dokter kandungan, ya ridho Allah. Semua untuk mencari ridho Allah. Nah, ini bedanya antara kehidupan Islam dengan kehidupan kapitalis misalnya. Kalau kehidupan kapitalisme yang dicari hanyalah kenikmatan dunia, yang dicari hanyalah dunia, yang dicari adalah hanya sekedar batas-batas kenikmatan tubuh, kenikmatan fisik, maka hanya sebatas ini. Sudah jadi dokter kandungan, sudah berhasil, sudah hebat. Sudah jadi kriminolog, sudah hebat. Sudah berhasil itu, sudah dianggap yang paling top itu. Sudah menjadi apa tadi, Mbak?
Yang jenengan apa? Dosen biologi. Sudah jadi dosen biologi, wah sudah berhasil itu. Di dalam Islam belum cukup. Karena ridho Allah yang dicari. Tetapi bukan berarti menjadi dosen biologi itu tidak boleh. Boleh. Selagi apa? Jalannya tadi sesuai dengan hukum Islam. Gitu. Dosen biologi di sebelah yang boleh mana, sebelah yang tidak boleh mana, atau dipelajari caranya bagaimana, itu mesti dicari. Karena kita akan mencari ridho Allah. Dan setelah kematian akan ada apa? Yaumul hisab, akan ditimbang. Ini semua aktivitas kita mengejar dream ini itu akan ditimbang, akan dihisab. Jika baik, ya akan menjadi kehidupan yang baik di akhirat, yaitu surga. Jika jalannya mengejar dream ini tidak sesuai dengan aturan Allah, ya dia akan di neraka. Meskipun Anda dapat dreamnya di dunia, tetapi di akhirat dapat neraka. Itu rugi. Yang enak, dreamnya di dunia dapat, akhirat dapat dream juga, yaitu surga yang sangat artistik, sangat estetis, sangat indah, ya, sangat nyenyi.